Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari bersama kita lihat beberapa informasi terbaru mengenai situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Dan di sini diuraikan bahwa jet tempur Israel sudah menghancurkan rumah pemimpin Hamas. Itu variabel yang pertama, Bapak Ibu semua. Lalu kemudian variabel yang kedua, di sini juga diuraikan bahwa militer dari pihak Israel sudah mulai menggunakan bom sengat baja untuk menggempur Hamas di kota Gaza. Itu dia Bapak Ibu. Lalu di sini lebih lanjut dijelaskan bahwa pihak dari militer Israel mengatakan sudah mulai menggunakan sengat baja atau steel sting untuk melakukan perlawanan menghancurkan Hamas di kota Gaza. Nah, Bapak Ibu semua, sebenarnya kalau kita perhatikan beberapa waktu belakangan ini juga ramai kembali sebenarnya mengenai seruan untuk Israel ini segera bersedia ataupun melakukan gencatan senjata kepada pihak Hamas, dan ternyata respon dari pihak Israel atas seruan tersebut semuanya tidak diterima ataupun ditolak oleh pihak Israel karena Israel tidak mau dan menganggap bahwa kalau mereka bersedia melakukan gencatan senjata kepada pihak Hamas itu sama saja mereka menyerah, dan karena itulah mereka tidak mau dan tetap pada apa yang disampaikan oleh Perdana Menterinya beberapa waktu yang lalu bahwa mereka akan melakukan perlawanan terhadap Hamas dengan kekuatan penuh, dan targetnya adalah untuk Hamas ini di bumi hanguskan dari muka bumi. Karena itulah di tengah-tengah banyaknya kecaman yang disampaikan kepada pihak Israel sejauh ini Bapak Ibu semua, dalam beberapa penjelasan termasuk cuplikan-cuplikan video yang disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mereka tetap melakukan serangan kepada pihak Hamas. Bahkan beberapa jam belakangan juga masih ramai mengenai pembahasan tentang Israel melakukan serangan di beberapa area di rumah sakit Al-Shifa, karena menurut temuannya mereka di situ juga ada terowongan milik Hamas. Nah, itu dia Bapak Ibu. Lalu kemudian di sini dijelaskan bahwa pasukan pertahanan Israel Israel Defense Force IDF mengatakan bahwa unit komando militer Magelan sudah bekerja sama dengan angkatan udara dan menumpas puluhan teroris Hamas. Ini dia Bapak Ibu Lalu Bapak Ibu semua, ini ada satu hal yang juga sedang menarik sebenarnya diperbincangkan di ruang publik mengenai seruan dari Presiden Jokowi dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam ataupun OKI. Lagi-lagi Pak Jokowi juga memberikan perhatian ataupun sorotan terkait dengan apa yang sedang terjadi di sana, dan beliau menyuarakan agar segera dilaksanakannya gencatan senjata, agar segera dilaksanakannya penghentian penyerangan kepada pihak Palestina terutama di kota Gaza. Namun Bapak Ibu semua, sebenarnya bukan hanya itu juga, beberapa waktu belakangan juga Pak Jokowi menyampaikan hal yang serupa dalam pertemuannya dengan Presiden AS yaitu Joe Biden, dan kita tidak tahu apakah kemudian ada tindak lanjut atau bagaimana. Tapi sejauh ini Bapak Ibu semua, sebenarnya yang mengecam Israel ini juga sudah banyak sekali Di tengah-tengah banyak juga yang memberikan dukungan, salah satunya adalah AS Dan Israel nampaknya tetap pada posisinya pada pernyataan awalnya bahwa mereka akan melakukan pembalasan kepada Hamas sampai Hamas ini mereka bisa bumi hanguskan. Dan juga Bapak Ibu semua, mungkin di antara Bapak Ibu juga sudah ada yang tahu mengenai bahkan militer dari Israel juga sudah mengibarkan benderanya di pantai Gaza, bahkan juga sudah menduduki kantor parlemen Hamas. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi memang Israel sudah sangat bertekad sekali untuk melakukan serangan kepada pihak Hamas. Lalu dan kemudian Bapak Ibu, di sini dijelaskan bahwa pasukan IDF menggunakan hal ini untuk menyerang posisi Hamas yang menjadi tempat melancarkan serangan ke Israel Lalu kemudian kami menggunakannya untuk pertama kalinya dalam situasi ini. Ini disampaikan oleh Kapten di unit komando militer Magelang menurut pernyataan dari pihak IDF. IDF juga menuturkan bahwa penggunaan ini steel sting ini adalah untuk memungkinkan pasukannya menetralisir ancaman dari musuh dengan presisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bom lainnya, katanya Bapak Ibu. Jadi teman-teman semua, itulah situasi yang sedang berlangsung di sana antara Israel versus Hamas dan ini tentu sudah memunculkan banyak sekali opini, banyak sekali reaksi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Dan Bapak Ibu semua, tadi saya lihat lagi-lagi memang seruan terhadap kemanusiaan di sana tetap disampaikan oleh beberapa tokoh, dan tetap sama ternyata saudara-saudari, kawan-kawan semua. Di tengah-tengah ramainya ataupun semangatnya tokoh-tokoh ini menyuarakan keprihatinan terhadap kemanusiaan atas apa yang terjadi di Gaza, di saat yang bersamaan mereka juga masih semangat menyuarakan bahkan mendoakan agar Israel ini di bumi hanguskan. Nah, ini memang Bapak Ibu saya sekali ini sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu kita lihat juga ada hal yang sama,
Dan ternyata sampai hari ini seruan yang sama itu masih dilakukan. Saudara-saudari ya, di tengah-tengah katanya prihatin terhadap peristiwa kemanusiaan yang ada di Gaza. Ya, prihatin terhadap peristiwa kemanusiaan yang ada di Gaza, tapi juga mengharapkan Israel ini di bumi hangus. Karena ini bagaimana ya? Jadi sebenarnya begini kawan-kawan ya. Coba ya untuk teman-teman yang menginginkan agar Israel di bumi hanguskan ya, lalu kemudian juga prihatin terhadap kemanusiaan. Coba kalian bayangkan bila posisi kalian ada pada posisi Israel ya, lalu kemudian lawan kalian targetnya adalah untuk kalian di bumi hanguskan. Apakah kalian akan duduk diam? Ya? Apakah kalian bakalan tenang-tenang saja? Tentu tidak akan begitu sikapnya ya. Ya tentu tidak akan begitu sikapnya, pasti bakalan melakukan perlawanan atau bahkan ya akan menyerang duluan daripada menjadi korban. Ya oleh karena itu sebenarnya Bapak Ibu ya, tentu saya secara pribadi setuju ya mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan ini, tentu itu sesuatu yang memang patut dan perlu untuk disuarakan. Tetapi ya kawan-kawannya Bapak Ibu semua, tetapi harapannya adalah ya kalau mau bicara, kalau mau peduli terhadap kemanusiaan, maka sampaikanlah itu secara objektif, secara benar, secara baik. Jangan menginginkan salah satu pihak di antara keduanya untuk justru di bumi hanguskan ataupun dilenyapkan. Karena selama gaungan itu ya, seruan itu terus disampaikan ke ruang publik, ya tidak akan mungkin Israel berhenti menyerang ya. Tidak akan mungkin Israel bakalan berdiam diri ya. Apalagi dengan amarahnya mereka, karena Hamas lah yang memulai situasi ini ya. Jadi Bapak Ibu semua, kita jangan lupa bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Apa yang terjadi hari ini? Ini kan bermula dari pihak Hamas yang melakukan serangan dadakan kepada Israel 1 bulan lebih yang lalu pada tanggal 7 Oktober. Dan karena itulah ya Israel sangat marah dan bertekad bakalan membalas Hamas sampai Hamas ini bisa mereka lenyapkan dari muka bumi. Dan memang Bapak Ibu semua, memang banyak juga sih ya berbagai macam isu yang dimunculkan oleh pihak Hamas ya dengan para pendukungnya, dengan segala macamnya. Ya itu memang sesuatu yang tidak bisa dipungkiri kawan-kawannya kalau sudah ya situasinya begini. Tetapi beberapa hari yang lalu saya dengar satu penjelasan dari warga Israel bahwa sebenarnya sekalipun banyak sekali propaganda yang dimunculkan oleh pihak Hamas, tapi sebenarnya kenyataannya mereka di sana sedang dalam posisi terpojok ya, sedang dalam posisi terpojok, kesulitan, apalagi semua pintu-pintu masuk terowongannya katanya itu juga sudah ya dipasangkan alat pelacak ya, ataupun semacam alat apa itu kawan-kawannya, pemantau ya, pemantau oleh pihak Israel. Jadi kalau keluar dari dalam lubang itu ya langsung dibombardir kawan-kawannya. Jadi itu yang disampaikan oleh salah satu warga Israel kemarin, ada satu saya dengar ya penjelasannya Bapak Ibu. Jadi memang Israel sejauh ini berada pada posisi bertekad Bapak Ibu dan tidak mau kasih kendor ya serangan-serangan mereka terhadap pihak Hamas. Nah, tapi begini sebenarnya saudara-saudara ya, teman-teman semua, beberapa jam belakangan saya ada lihat ya satu uraian mengenai pihak dari Israel pun juga sudah menangkap ya salah satu petinggi Hamas. Nah ini dia Bapak Ibu ya, bahkan selain daripada mereka melakukan serangan terhadap apa namanya rumah pemimpin Hamas itu ya, itu mereka juga sudah berhasil katanya menangkap beberapa pasukan ataupun petinggi Hamas. Lalu kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat dulu mengenai gerakan boykot ya. Boykot ya sebentar Bapak Ibu ya, ini ada boykot ya. Boykot produk pro Israel katanya. Nah ini dia teman-teman ya. Ini juga beberapa jam belakangan ya, ini beberapa jam belakangan ini juga menuai pro kontra ya. Ada bahkan tadi saya ada lihat beberapa video itu Bapak Ibu ya, sudah mulai menunjukkan keresahan ya, sudah mulai menunjukkan keresahan ya terkait dengan apa yang sedang terjadi ini, terutama mengenai gerakan boykot. Karena begini Bapak Ibu semua, kalau ini benar-benar terrealisasikan, tentu ini akan berdampak ya, akan berdampak terhadap PHK ya, ataupun merumahkan karyawan ya. Nah, pertama-tama sedangkan Bapak Ibu semua belum ada penelitian, belum ada kajian ilmiah ya yang memastikan bahwa gerakan boykot ini akan berdampak langsung kepada Israel ya. Belum ada Bapak Ibu ya. Ini semua masih berasumsi, masih menduga-duga bahwa oh nanti kalau konsesi pasti bakalan berdampak ya. Jadi semuanya masih didasarkan pada asumsi-asumsi tentang kemungkinan bakalan berdampak, tapi belum pasti. Namun yang pastinya saya lihat kawan-kawannya, ini justru pasti bakalan sangat berdampak. Pertama, kalau McD yang mau diboykot itu teman-teman ya, McD ini kalau setahu saya Bapak Ibu itu bukan Israel punya ya, tapi itu dari AS ya teman-temannya, itu dari AS ya. Jadi kalau bicara-bicara mengenai bakalan berdampak terhadap keuangan ataupun perekonomian Israel, susah sekali kawan-kawan ya. Lalu kemudian ya ini disampaikan bahwa kalau misalnya McD ya yang diboykot ya, ini kan pertama akan ya berdampak pada kerjasama mereka terhadap ya peternak ayam
ya apa namanya petani kentang ya ataupun hal-hal lainnya ya, tepung dan segala macamnya Bapak Ibu ya. Jadi justru ini akan mendampaki banyak pihak jadinya ya. Ya, sedangkan belum tentu apakah ini berdampak ke Israel ya. Lalu kemudian yang ketiganya adalah akan berdampak terhadap karyawannya. Nah, Bapak Ibu semua, kita semua tahu ya, pelayan-pelayan yang kemudian ada di McD ini ya bukan hanya satu agama, Bapak Ibu, itu banyak ya. Ya, ada yang jelas-jelas yang menggunakan atribut-atribut agama tertentu ya. Ini kan mereka akan berdampak teman-teman ya. Akan kena dampak mereka ya. Lalu kemudian ada yang bilang bahwa justru ini sebenarnya menjadi momentum untuk mengembangkan UMKM. Ya mungkin saja itu bisa saja Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana dengan mereka ribuan yang bekerja di perusahaan yang katanya mau diboikot ini, dan nantinya kalau mereka di PHK secara massal, mau bilang apa? Mereka cari kerja dari mana ya? Apakah mereka akan bisa langsung membuka usaha? Tidak mudah kawan-kawan yang membuka usaha. Apakah mereka bakalan disediakan lapangan pekerjaan? Ya ini dia teman-teman ya. Apakah itu bakalan dilakukan kalau itu bicara mengenai disediakan lapangan pekerjaan? Ya ini kan akan bicara mengenai sumber dananya Bapak Ibu ya. Apakah kebutuhan mereka akan disediakan, dicukupkan? Nah itu dia ya. Jadi ini yang membuat situasi ya ketika muncul gagasan mengenai boykot ini, bahkan sudah ada fatwa ya. Ini kan kemudian menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau nantinya para karyawan yang sekian ratusan ribu ataupun ribuan ya, ini bakalan dirumahkan, mau makan apa ya, mau dapat uang dari mana, apakah bisa langsung bikin usaha ataupun bakalan laku kah usahanya. Nah ini dia teman-teman ya. Ya ini memang situasinya tidak sederhana ya. Jadi makanya di sini juga ada ya apa namanya Profesor Quraisy ya Bapak Ibu, di sini disebutkan ya harus berpikir dan teliti katanya ya. Itu dia Bapak Ibu. Jadi teman-teman semua, itu dia beberapa informasi terbarunya, dan mari terus kita lihat nanti dinamikanya ya, dan tentu kita terus mengharapkan semoga di sana situasinya kembali membaik ataupun segera kondusif ya, dan suarakan terus ya kebaikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu ya yang juga sudah mendukung channel kita ini. Terima kasih banyak, dan mari terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran apa adanya. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin.